Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran daring. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar walaupun belajar di rumah saja. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ya memasuki tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran subtema 1 ya, subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran pertama. Anak-anak sebelumnya anak-anak nanti silahkan membaca dulu ya bacaan di halaman pertama tentang liburan keluarga Salman. Anak-anak bisa mencermati beberapa informasi yang terdapat pada bacaan tersebut ya. Ada salah satunya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Di situ dalam bacaan tersebut ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama adalah bergerak. Jadi makhluk hidup itu adalah seperti apa anak-anak? Ya, seperti hewan, manusia dan tumbuhan itu dinamakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bisa bergerak ya, seperti manusia ya, bisa berjalan, bisa berpindah tempat, itu namanya bergerak ya. Seperti hewan, contohnya ayam bisa berjalan ya. Contohnya tumbuhan juga bisa bergerak. Contohnya adalah akarnya bisa akar itu bisa memanjang, itu berarti tumbuhan juga termasuk bergerak. Yang kedua adalah ciri yang kedua adalah bernafas ya, manusia bisa bernafas ya, tumbuhan juga bisa dan hewan juga bisa bernafas. Dimana kalau hewan pernafasannya berbeda-beda, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah makhluk hidup itu memerlukan makanan seperti manusia ya. Manusia kalau tidak makan nanti lama-kelamaan akan mati. Hewan juga seperti itu. Jadi makanan hewan juga berbeda-beda ya. Ayam itu makan biji-bijian. Contohnya sapi juga makan rumput ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya makhluk hidup itu bisa tumbuh ya. Tumbuh artinya dari kecil menjadi besar, itu namanya tumbuh. Dulu anak-anak tidak sebesar ini ya, tapi anak-anak dulu bayi ya, lalu bisa merangkak, kemudian berjalan, baru bisa tumbuh menjadi besar. Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah dari 1 menjadi 2. Misalnya induk ayam ya, yang dulunya 1 lalu bertelur, lalu menetas menjadi ayam ya. Nah, itu namanya berkembang biak. Dan contoh lain lagi adalah manusia ya, yang dulu hanya ada bapak ibu, lalu berkembang biak menjadi 3, misalnya sama anak-anak sekarang ya, sama kakak adik bisa berkembang biak menjadi banyak gitu ya. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Anak-anak kalau disentuh misalnya risih misalnya seperti itu namanya peka terhadap rangsang. Ada udara yang dingin, anak-anak akan merasa kedinginan. Kalau ada panas di siang hari, anak-anak akan merasa kepanasan. Itu adalah contoh dari peka terhadap rangsang. Selanjutnya perhatikan gambar ya. Di situ ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah tumbuhan ya. Ciri dari makhluk hidup itu tumbuhan memerlukan apa? Air. Makanya ibu perlu menyiram tumbuhan tersebut agar tumbuh subur. Yang kedua ayam ya. Ayam juga memerlukan makanan. Makanya di situ ada ayah dan siti memberi makan. Ayam juga berkembang biak, yang dulunya 1 ya, bisa bertelur, kemudian induk ayam beserta anaknya. Yang keempat manusia berkembang biak ya. Ada keluarga siti, ada ayah, ada
ibu, dan juga ada Siti, dan mungkin nanti ada kakaknya atau adiknya seperti itu. Selanjutnya ada ciri ayam memerlukan minuman. Oh, ada tempat minuman ya untuk minum. Hewan bergerak, ayam nampak menuju ke makanan, itu namanya berjalan ya, bergerak. Itu contoh dari kegiatan pada gambar tersebut di mana terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya adalah perhatikan gambar ya. Di situ ada gambar keluarga Siti sedang makan dan ada ayam yang sedang makan. Nah, persamaan dari makhluk hidup itu adalah sama-sama membutuhkan makanan. Nah, ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut, manusia dan ayam itu dapat berkembang biak. Selanjutnya anak-anak dalam bacaan tadi juga ada kita dapati yang namanya simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada gambar bintang. Ini menunjukkan atau menunjukkan simbol sila pertama Pancasila yang berbunyi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada gambar rantai. Itu simbol sila kedua. Bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, itu sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kepala banteng, itu merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari lambang-lambang ini anak-anak bisa mencermati ya gambarnya agar selalu ingat ya. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila itu nanti pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu terdapat pada buku paket halaman 5 dan 6. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya. Nilai itu berarti bisa diartikan contoh pengamalan atau perbuatan yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan sila ya. Bu ini akan beri contoh satu ya. Sila pertama pengamalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya kita mendirikan sholat ya, menjalankan puasa. Nah, itu jadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil, yang adil dan beradab, itu berhubungan dengan manusia ya. Jadi contoh pengamalannya adalah misalnya tolong menolong ya, membantu teman yang jatuh dan sebagainya. Sila ketiga Persatuan Indonesia contohnya adalah rela berkorban misalnya ya, atau melaksanakan kegiatan kerja bakti secara bersama-sama. Sila keempat itu contohnya adalah pengamalannya adalah bermusyawarah ya. Bermusyawarah misalnya di rumah, bermusyawarah dengan keluarga dalam menyelesaikan tugas di rumah misalnya, itu bisa juga ya. Sila kelima contoh pengamalannya adalah berbuat adil misalnya ya, atau menghargai karya orang lain, itu adalah contoh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti anak-anak bisa membaca di buku halaman 5 sampai 6. Ya, tugasnya anak-anak hari ini adalah yang pertama mengerjakan halaman 3 sampai 5. Poinnya apa saja? Tulislah keterangan pada simbol Pancasila, dan yang kedua adalah jenis makanan pada makhluk hidup yang ada kotak-kotaknya itu ya. Yang kedua mengerjakan halaman 9 kegiatan 2 saja. Nah, tugas itu nanti ditulis dulu di buku paket. Setelah selesai di buku paket, nanti anak-anak baru menyalin atau mengirim tugasnya tersebut melalui Google Form yang Bu Eni kirim nanti.
Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi silahkan ditulis di buku paket dulu. Nanti kalau sudah selesai dikirim melalui Google Form yang Bu Eni kirim, biar nanti tidak mengirim foto banyak ya. Bu Eni juga memudahkan Bu Eni untuk menilai. Terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran di hari pertama. Semoga menambah semangat anak-anak ya dalam belajar. Untuk besok anak-anak libur ya. Selamat Idul Adha. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Eni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.